warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat nih hari ini? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Bersama saya Salwa Salsabila Median yang akan menemani adik-adik pada hari ini untuk belajar nih TKA lanjutan bahasa Inggris. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, nah tadi kita sudah belajar nih teman-teman TKA wajib bahasa Inggris. Nah sekarang kita akan belajar TKA lanjutan bahasa Inggris. Nah karena 2 jamnya kita belajar bahasa Inggris, saya harap teman-teman tidak merasa bosan ya ketika kita belajar bahasa Inggris. Nah apalagi bahasa Inggris ini adalah menjadi momok yang sangat menakutkan nih untuk teman-teman ketika belajar literasi bahasa Inggris. Tidak hanya karena narasinya terlalu panjang, tetapi juga kita terkadang teman-teman merasa bosan ya ketika mengerjakan literasi bahasa Inggris, dan kemudian kendala lainnya adalah kalian cepat merasa bosan, kalian menghabiskan waktu yang terlalu banyak ketika mengerjakan literasi bahasa Inggris. Nah bedanya TKA wajib sama TKA lanjutan. Nah di TKA lanjutan ini ada beberapa option ya, beberapa tipe soal yang optionnya tuh tidak memberikan jawaban A, B, C, D, tapi dia juga memberikan beberapa ya pernyataan true or false ketika kalian mengerjakan soal TKA lanjutan. Nah, di TKA lanjutan sama TKA wajib bahasa Inggris, tips dan triknya ini sama saja ya teman-teman. Tips dan triknya itu tadi sama. Yang pertama adalah baca dulu soalnya. Ketika sudah teman-teman membaca soalnya, kemudian teman-teman tentukan kata kunci dari setiap soalnya. Sebenarnya apa sih yang ditanyakan? Apakah yang ditanyakan merupakan pernyataan true or false dalam suatu pernyataan, ataukah yang ditanyakan adalah narasi teks yang berdasarkan jawaban yang harus berdasarkan narasi teksnya, ataukah juga merupakan suatu jawaban atau pertanyaan yang berisikan tentang analytical, ya dimana teman-teman harus berpikir kritis, yang manakah jawaban yang benar antara option A, B, C, D sampai I. Nah, itu bedanya ya TK wajib sama TK lanjutan. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah selalu saya ulangi nih ke teman-teman untuk membaca secara 2 teknik ya, dengan teknik scanning maupun teknik skimming. Teknik scanning di mana teman-teman membaca nih narasi teksnya dari atas ke bawah. Kemudian juga yang kedua adalah dengan teknik skimming, di mana teman-teman membaca narasi teks cukup membaca kalimat utama maupun kalimat terakhir dari setiap paragraf. Nah, dengan kedua teknik membaca tersebut dapat nih membantu teman-teman untuk mengerjakan soal literasi bahasa Inggris dengan cepat dan lebih mudah ya. Nah, kemudian juga yang menjadi kendala adalah kesulitan teman-teman ketika mengerjakan soal literasi adalah kurangnya vocabulary ya, kosakata ketika kalian mengerjakan soal literasi, dan itu ada sangat memperhambat. Nah, oleh karena itu ketika kita mengerjakan soal literasi tentunya seperti pada hari ini, baik itu TKA wajib maupun TKA lanjutan bahasa Inggris, teman-teman ini mencatat ya beberapa vocabulary mungkin yang teman-teman baru temukan pada hari ini. Nah, itu adalah beberapa tips ya. Kemudian tips yang terakhir adalah perbanyak latihan soal. Kemudian kalau di TKA lanjutan kan ada juga bentuk tipe soal yang berkaitan dengan pernyataan ya, true or false. Nah teman-teman itu harus memperbanyak vocabulary. Nah jangan sampai lain yang ditanyakan, lain juga ada pernyataan narasi yang di atas. Nah itu adalah beberapa tips dan trik untuk mengerjakan TKA lanjutan maupun TKA wajib bahasa Inggris. Nah oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada narasi teksnya. Nah, ketika kita mengerjakan soal literasi, jangan dulu langsung teman-teman, wah kak soalnya atau narasi teks ini terlalu banyak, terlalu panjang, saya tidak mengerti nih teksnya bahas apa misalnya ya. Nah, kalian jangan terkecoh dengan hal tersebut. Nah, jangan juga cepat mudah menyerahnya ya. Jadi, hal yang harus kalian lakukan adalah baca dulu soalnya seperti apa. Nah, seperti di narasi teks ini ada berapa paragraf ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 paragraf dalam narasi teks ini. Cukup panjang ya dan cukup banyak. Nah oleh sebab itu hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah baca dulu soalnya seperti apa. Nah questions pertama,
Oke, questions pertama dia bilang seperti ini, what is the most significant negative impact of social media and why? Nah, ternyata untuk tipe jenis nomor 1 atau tipe soal atau bentuk soal seperti soal di nomor 1 itu menanyakan tentang isi narasi teksnya ya. Jadi what is the most significant negative impact of social media and why? Jadi apa sih yang menjadi dampak negatif dari sosial media dan kenapa? Oke. Kita lihat ya satu persatu dulu optionnya. Pilihan alfa, mental health is the most significant negative impact. Jadi mental health atau kesehatan mental adalah is the most significant negative impact because of the fear of missing out. Nah, biasanya ini disingkat dengan FOMO. Ya, saya rasa teman-teman sangat familiar ya dengan arti kata dengan FOMO ya, dengan singkatan FOMO, tapi mungkin ada yang tidak tahu apa sebenarnya FOMO itu. Jadi FOMO itu artinya adalah the fear of missing out, yang artinya adalah ketinggalan zaman. Nah, and the constant pressure to maintain an online persona can contribute to mental distress. Nah, ternyata mental health is the most significant negative impact. Nah, ternyata kesehatan mental ya ketika kita menggunakan sosial media itu memiliki dampak yang negatif. Nah, di mana orang-orang itu merasa FOMO atau merasa ketinggalan zaman, and merasa ketertinggalan, and the content pressure to maintain dan secara konstan ya itu bisa menekankan maintain an online persona can contribute to mental distress dan bisa mengakibatkan mental distress, bisa menyebabkan teman-teman jadi stres. Nah, kemudian pilihan Bravo. Nah, pilihan Alpha sudah, kemudian kita lanjut ke pilihan Bravo-nya. Pilihan Bravo bilang kayak gini. The most significant negative impact is privacy concern because personal information can be shared and accessed on social media platform. Jadi salah satu negative impact-nya lagi adalah is privacy concern. Jadi privasinya kalian karena personal information can be shared dapat dibagikan maupun dapat diakses di berbagai platform sosial media. Atau pilihan Charlie ya, misinformation. Jadi misinformasi is the most significant negative impact, merupakan dampak yang negatif ya, karena rapid and widespread nature of online communication make it easy for false or misleading information to spread quickly. Nah, jadi misinformasi ya misinformasi itu merupakan juga salah satu impact atau negatif impact dari penyebaran informasi ya, dari penyebaran ini widespread adalah penyebaran ya. Ya, penyebaran informasi dengan luas, dengan cepat, the rapid, ingatnya adalah cepat dan meluas ya, penyebarannya meluas ya, of online communication make it easy for false, yaitu dapat penyebarannya kayak karena misinformasi ya. Salah satu impactnya adalah penyebaran informasi tuh cepat dan meluas ya, baik itu informasi yang salah atau informasi yang palsu or misleading atau suatu hal yang menimbulkan kesalahpahaman to spread quickly dan penyebarannya sangat cepat. Nah, disinformation ya, kemudian kita lanjut pilihan delta. Disinformation is the most significant negative impact because of the algoritma. Jadi disinformasi itu merupakan salah satu dampak negatif dari sosial media karena adanya algoritma yang digunakan by social media platform can also create echo chambers. Jadi dapat menimbulkan ruang gema, reinforcing pre-existing biases and limiting exposure to diverse viewpoints. Jadi bisa menimbulkan ya menimbulkan suatu kebiasaan dan bias ya, suatu bias ini artinya adalah bias ya, and limiting exposure dan membatasi ya beberapa pandangan. Atau pilihan error, the text highlights mental health concern are particularly significantly due to the constant exposure to created image and online comparison, leading to feelings of inadequacy,
inadequacy, low self-esteem, anxiety, and depression. Jadi dengan adanya sosial media, negatif impact-nya itu apa? Itu bisa mempengaruhi kesehatan mental as particularly significant, yang disebabkannya due to itu artinya adalah karena exposure to created image, ya, karena penyebaran foto-foto and online comparison dan perbandingan, ya, orang biasa membandingkan diri mereka, leading to feeling, sehingga orang-orang merasa tidak mampu, kemudian tidak percaya diri, ya, kemudian perasaan anxiety, ya, atau khawatir, bahkan depression atau depresi. Nah, kita sudah melihat nih pertanyaannya, kemudian kita sudah melihat optionnya A, B, C, D, dan E, dan mengartikan satu persatu. Nah, kita kembali lagi, setelah kita baca soalnya, kita harus melihat apa kata kunci atau keyword dari pertanyaan tersebut. Nah, kita lihat nomor 1, what is the most significant negative impact? Jadi apa sih secara signifikan dampak negatif dari penggunaan sosial media? Nah, yang ditanyakan adalah apa yang menjadi signifikan negatif impact-nya, dan pertanyaan why-nya. Jadi bukan sekedar apa, tapi yang ditanyakan adalah juga kenapa. Kenapa itu menjadi salah satu bentuk dampak negatif dari penggunaan sosial media secara signifikan. Ya, jadi bukan ternyata apa saja yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan juga adalah why-nya. Jadi apa dan mengapa. Oke, does it clear teman-teman? Oke, kita sudah menentukan, ya, kata kunci dari soal pertanyaan nomor 1. Oke, kita lanjut ke paragraf narasi teksnya. Kita lihat, oke, kita artikan satu persatu teman-teman. Oke, paragraf pertama. Social media while offering numerous benefits. Jadi sosial media itu offering, artinya apa teman-teman? Offering, menawarkan, ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, ketika mungkin kalian baru menemukan beberapa kosakata baru, silahkan kalian menulis di textbooknya kalian masing-masing, ya. Itu untuk membantu kalian pada saat ujian nanti. Jadi sosial media while offering numerous benefits. Jadi sosial media tuh menawarkan, ya, banyak manfaat. Jadi numerous itu juga artinya adalah banyak, ya. Benefits itu artinya adalah manfaat. Also present significant negative impact. Nah, ternyata meskipun, ya, sosial media ini menawarkan banyak manfaat, tetapi juga also presents significant negative impact, tapi juga memberikan dampak yang negatif, ya, secara signifikan terhadap individu dan society. Particularly, ya, khususnya in areas such as mental health. Nah, khususnya hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian privasi, ya, privasi, and the spread of misinformation. Oke, apa artinya spread teman-teman? Menyebarkan atau penyebaran juga bisa. Jadi oke, does it clear? Nah, jadi kalau paragraf pertama nih teman-teman, dia tuh menjelaskan secara umum dulu, ya. Secara umum terkait dengan sosial media. Sosial media while offering numerous benefits. Jadi sosial media ini menawarkan nih banyak manfaat. Also present significant negative impact. Nah, ternyata sosial media itu juga memberikan dampak yang negatif secara signifikan, baik secara individu maupun secara society, ya, in society. Particularly in areas such as mental health. Jadi khususnya hal-hal yang berkaitan dengan mental health, kesehatan mental, privasi, and the spread of misinformation, dan penyebaran misinformasi. Nah, oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya, ya. Oke, kita lanjut. Di paragraf berikutnya, dia bilang seperti ini, social media platform with their emphasis on created image and online comparisons.
Ya, can negatively impact an individual's mental health. Jadi platform sosial media with their emphasis ini artinya adalah tekanan, ya. Tekanan and created image and online comparison. Comparison ini adalah membandingkan. Perbandingan juga bisa. Can negatively impact, ya dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kesehatan mental individu. Constant exposure to seemingly perfect life online can lead to feelings of inadequacy. Jadi dengan mengekspos kehidupan yang sempurna secara online atau di sosial media can lead to feeling inadequacy. Jadi dapat menimbulkan perasaan yang tidak mampu, kemudian low self-esteem, jadi perasaan rendah diri, ya. Kemudian and even anxiety, dan perasaan cemas yang berlebihan. Ini perasaan cemas ya, atau khawatir, bisa perasaan cemas yang berlebihan, and depression, depresi. Furthermore, lebih lanjut, the fear of the missing out. Nah, ini tadi ya sempat saya katakan, mungkin ada teman-teman yang taunya FOMO nih, tapi nggak tahu nih apa arti atau kepanjangan dari FOMO. Jadi FOMO itu artinya adalah the fear of the missing out. Jadi namanya takut ketertinggalan ya. And the constant pressure to maintain an online persona can contribute to mental distress, particularly among young people. Oke, baik. Kalau di paragraf kedua, dia tuh lebih menjelaskan lagi secara spesifik dari paragraf sebelumnya ya. Nah, kalau di paragraf kedua dia bilang kayak gini. Social media platform, jadi platform sosial media with their emphasis on curated image and online comparison can negatively impact an individual's mental health. Nah, ternyata dengan adanya platform sosial media itu memberikan tekanan ya untuk penyebaran foto, ataupun kita juga lebih sering membandingkan ya. Dan ini merupakan can negatively impact, dan ini merupakan dampak yang negatif terhadap kesehatan mental individu. Constant exposure to seemingly perfect life online, jadi dengan mengekspos nih, dengan mengekspos kehidupan yang sempurna can lead to feelings, yaitu dapat membuat seseorang memiliki perasaan inadequacy, tidak mampu, kemudian low self-esteem, jadi perasaan rendah diri, and even anxiety, dan bahkan perasaan cemas dan menimbulkan depresi. Furthermore, lebih lanjut lagi, the fear of the missing out atau FOMO, ya, apalagi lebih lanjut, perasaan takut ketertinggalan tren misalnya. And the constant pressure to maintain an online persona can contribute to mental distress, dan hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi mental distress, particularly among young people, khususnya terhadap anak-anak muda. Jadi ternyata dampak dari sosial media platform itu lebih banyak terdampak kepada young people ya, anak-anak muda. Nah, hal yang menyebabkan ini itu adalah karena can negatively impact us individual mental health. Jadi terlalu banyak penekanan ini, emphasis on created images and online comparison, sehingga menimbulkan perasaan negatif seperti inadequacy, low self-esteem, and even anxiety and depression. Oke, does it clear untuk paragraf kedua? Clear ya? Kita lanjut lagi di paragraf berikutnya. Oke, di paragraf berikutnya lagi, kita lihat bersama-sama. The ease with which personal information can be shared and accessed on social media platforms raises your privacy concern. Jadi, the ease, ini artinya adalah kemudahan ya, artinya kemudahan ya, the ease with which personal information can be shared. Jadi kemudahan mengakses
personal information atau data pribadi can be shared, dapat dibagikan dan dapat diakses di sosial media platform, raises your privacy concern, dan dapat menimbulkan data pribadi. Karena kemudahan mengakses informasi di sosial media yang mana dapat dibagikan, kemudian dapat diakses dengan mudah. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah data breaches atau pelanggaran penggunaan data ya. Data breaches ini artinya adalah pelanggaran. Online harassment, jadi harassment ini artinya pelecehan online. Kemudian, and the potential for misuse of personal information can have serious consequence. Jadi berbagai hal-hal yang potensial lagi yang menimbulkan can have serious konsekuensi. Nah, untuk setiap individu. Nah, the constant tracking and profiling by this platform also raise questions about the ethical implication of data collection and use. Nah, ternyata the constant tracking yaitu pelacakan dan pelacakan ini artinya the tracking, pelacakan, and profiling, pembuatan profile, by this platform dengan menggunakan platform ini also raise questions. Nah, menimbulkan pertanyaan about the ethical implications of data collection. Menimbulkan pertanyaan terkait dengan implikasi etis. Nah, ini artinya adalah implikasi etis. Implikasi etis dari penggunaan data collection and use, datanya dikoleksi maupun digunakan. Nah, ternyata kalau di paragraf ketiga itu menjelaskan negative impact dari penggunaan sosial media, yaitu di mana orang-orang dapat dengan mudah mengakses data informasi kita. Nah, itu sangat jelas sekali dijelaskan di kalimat pertamanya ya. Coba teman-teman lihat, the ease with which personal information can be shared and accessed on social media platform raises your privacy concern. Jadi dengan adanya kemudahan akses di sosial media yang dapat dibagikan kemudian dapat diakses itu bisa mempengaruhi data pribadi kita. Nah, salah satunya adalah bisa jadi terjadi adalah data breaches. Jadi breaches itu artinya adalah pelanggaran. Ada pelanggaran data, kemudian online harassment, itu dapat pelecehan online, kemudian and the potential for misuse of personal information can have serious consequences, dan berbagai hal potensial lainnya yang dapat mempengaruhi atau dapat memberikan konsekuensi terhadap data informasinya kita sendiri. Nah, the constant tracking and profiling by this platform, jadi pelacakan informasi atau pelacakan atau pembuatan profil dari platform ini itu dapat menimbulkan pertanyaan about bagaimana sih etisnya penggunaan data seseorang. Nah, itu di paragraf ketiga. Salah satu dampak negatifnya. Oke, kita lanjut lagi di paragraf berikutnya. Oke, di paragraf berikutnya dia bilang seperti ini. Social media has become a breeding ground for the spread of misinformation and disinformation. Jadi, sosial media tuh menjadi tempat berkembang biaknya penyebaran informasi baik misinformasi dan disinformasi. Oke, teman-teman, breeding ground itu artinya adalah berkembang biak.
Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, jika teman-teman menemukan kata kosakata baru, silahkan teman-teman tulis di textbooknya, itu supaya bisa menambahkan vocabulary teman-teman ya, dan bisa mempermudah teman-teman pada saat mengerjakan soal-soal literasi nanti. Oke, baik, kita lanjut. Social media has become a breeding grounds for the spread of misinformation and disinformation. Jadi sosial media itu adalah tempat berkembang biaknya penyebaran, ya. Tadi saya katakan spread itu artinya adalah penyebaran misinformasi and disinformation. The rapid and widespread nature of online communication makes it easy for false or misleading information to spread quickly. Jadi penyebarannya ya, the rapid and widespread nature, jadi sifat komunikasi yang sangat cepat, ya, penyebarannya luas, make it easy, dapat dengan mudah tersebar di sosial media sehingga menimbulkan misleading information dan penyebarannya tersebut secara cepat. Jadi penyebarannya luas, kemudian cepat ya, sehingga menimbulkan berbagai misleading information. Nah, kita lanjut. Leading to confusion, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kebingungan. Leading to confusion, kebingungan. Kemudian distrust, ketidakpercayaan. And even real world harm, ya. The algorithm used by social media platform can also create echo chambers. Jadi ternyata algoritma penggunaan dari sosial media platform itu dapat menciptakan echo chambers atau ruang gema ya. Echo chambers ini artinya adalah ruang gema. Reinforcing pre-existing biases and limiting exposure to diverse viewpoints, sehingga menimbulkan ya beberapa pandangan yang berbeda. Nah, ternyata kalau di paragraf keempat dia itu menjelaskan bahwa sosial media itu adalah tempat penyebaran informasi yang sangat cepat dan meluas ya, sehingga terkadang itu menimbulkan misleading information, sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap berbagai informasi, sehingga penerima informasi tersebut ya merasa kebingungan ya, confusion, merasa bingung, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan, distrust, and even real world harm. Nah, the algorithm used by social media platform, jadi algoritma dari sosial media itu can also dapat juga menimbulkan atau menciptakan ruang gema, reinforcing pre-existing biases ya, sehingga menimbulkan ya suatu pernyataan yang bias, and limiting exposure to diverse viewpoints, sehingga menimbulkan berbagai pandangan atau dari berbagai sudut pandang orang lain. Berbagai pandangan. Oke. Does it clear untuk paragraf 4 teman-teman? Jadi kalau paragraf keempat ini lebih kepada dampak negatif dari sosial media, yaitu adalah adanya penyebaran luas dan secara cepat, itu bisa terkadang menimbulkan misleading information ya. Sehingga menimbulkan si penerima informasi merasa kebingungan, kemudian merasa ketidakpercayaan, dan bahkan real world harm. Dan algoritma sosial media itu juga merupakan bisa menimbulkan ruang gema, di mana itu bisa menimbulkan suatu pernyataan yang bias ya, dan membuat seseorang memiliki berbagai sudut pandang. Nah, itu ya dari paragraf keempat. Kita lanjut lagi di paragraf berikutnya. Oke, di paragraf berikutnya, di paragraf terakhir. In conclusion, ya kesimpulannya, while social media offers numerous advantages. Nah, advantages ini sama ya artinya dengan benefit. Nah, advantages advantages itu bisa manfaat, bisa keuntungan juga artinya ya. Ini manfaat atau keuntungan juga bisa.
It is crucial to recognize. Nah, hal ini adalah sangat krusial ya untuk disadari atau untuk diakui, and address its negative impact by promoting responsible online behavior, dengan mempromosikan perilaku. Behavior itu artinya adalah perilaku. Ya, behavior itu artinya adalah perilaku yang bertanggung jawab. Raising awareness yaitu membangun sikap yang peduli, ya. Awareness, peduli about mental health concern, terhadap kesehatan mental, and advocating for stricter, dan mengadvokasi ya atau mengajarkan stricter privacy regulation, mengajarkan tentang aturan dari penjagaan privasi secara ketat. Stricter itu ketat ya artinya. Stricter itu artinya adalah ketat ya. We can mitigate, kita dapat mengurangi ya, the harms ya. The harms ini adalah buruk ya of social media and harness its potential for good. Nah, jadi kalau di paragraf kelima ini menjelaskan kesimpulannya dari keseluruhan paragraf, bahwa meskipun nih sosial media menawarkan banyak hal nih teman-teman, menawarkan berbagai manfaat, keuntungan, tetapi perlu kita sadari bahwa ternyata di sosial media itu juga memiliki negatif impact. Nah, di mana untuk mengatasi hal tersebut kita harus punya responsible online behavior. Kita harus punya mempromosikannya perilaku yang baik ya. Kemudian raising awareness yaitu membangun atau tumbuh kesadaran kita aware atau peduli terhadap kesehatan mental concern, and advocating, dan mengadvokasi stricter privacy regulations. Jadi mengadvokasi juga aturan-aturan privasi, aturan-aturan penggunaan data ya. Secara ketat, we can mitigate, sehingga kita bisa mengurangi hal-hal yang buruk di sosial media. Nah, dan and harness its potential for good. Oke, does it clear teman-teman? Nah, pertanyaannya dari soal, kita lihat bersama-sama, kita kembali ke pertanyaannya. Nah, di pertanyaannya, what is the most significant? Jadi apa sih sebenarnya dampak negatif secara signifikan dari sosial media? Apa dan mengapa? Jadi ini ya, kita kunci. Jadi pertanyaannya adalah what and why. Apa dan kenapa the most significant negative impact of social media? Jadi apa sih dan kenapa? Ya, apa yang menjadikan sosial media itu memiliki negative impact ya, secara signifikan memberikan dampak yang negatif. Apa dan mengapa. Jadi kita harus mencari apa dan alasannya apa. Oke, kita lihat pilihan alfa. Mental health is the most significant negative impact. Jadi mental health itu merupakan salah satu ya hal yang dampak yang negatif dari penggunaan sosial media, karena because of the fear missing out and the constant pressure to maintain an online persona and contribute to mental distress. Nah, karena hal tersebut, karena ada perasaan ketertinggalan, kemudian itu bisa menekankan orang-orang untuk mengkontribusikan ya, atau sehingga menyebabkan orang menjadi mental distress. Apakah jawabannya alfa? Mungkin ada yang jawab alfa? Oke, kita lihat lagi untuk option bravo-nya. The most significant negative impact is privacy concern. Jadi kalau pilihan bravo, dia di sini adalah negative impact-nya adalah privacy concern, karena personal information can be shared, karena personal informasi itu dapat dibagikan dan dapat diakses dengan mudah di sosial media platform. Oke, kita lihat pilihan Charlie. Misinformation, jadi misinformasi itu merupakan negative impact. Nah, karena, ada karenanya juga.
Karena rapid and widespread nature of online communication makes it easy or for false or misleading information to spread quickly. Nah, ternyata misinformasi adalah menjadi salah satu dampak negatif dari penyebaran dampak negatif ya dari sosial media, karena penyebaran informasinya itu secara luas dan cepat sehingga terkadang menimbulkan misleading information, menimbulkan kesalahpahaman. Atau kita lihat lagi pilihan delta. Pilihan delta bilang kayak seperti ini. Disinformation is the most significant negative. Jadi, kalau pilihan delta dia bilang disinformation ya, merupakan negative impact karena the change because of the algoritma, karena algoritma yang digunakan di platform sosial media can also create, yaitu dapat menimbulkan ruang gema reinforcing pre-existing biases, hingga menimbulkan pernyataan yang bias and limiting exposure to diverse viewpoints, sehingga menimbulkan beberapa banyak sudut pandang atau berbagai sudut pandang. Atau kita lihat pilihan error, the text highlights, jadi the text-nya atau teks tersebut meng-highlight menjelaskan bahwa mental health concern as particularly significant. Jadi kesehatan mental itu merupakan salah satu dampak dari negative impact dari sosial media. Jadi due to itu artinya adalah juga karena ya. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi due to itu artinya adalah karena. To the constant exposure to created images and online comparison leading to feeling, sehingga orang-orang merasa tidak mampu, kemudian rendah diri, selain itu perasaan anxiety dan depression. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah what is the most significant negative impact? Jadi apa sih yang paling memberikan dampak negatif ya, significant impact, yang paling dampak yang sangat signifikan terhadap sosial media, dan kenapa? Nah, maka jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Oke, apa jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, error. Ada yang jawab Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Nah, yang ditanyakan adalah apa yang paling signifikan ya, dampak yang paling signifikan yang di-highlight dalam teks tersebut apa? Jawaban yang paling tepat itu adalah error ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah error. Jadi, the text highlights, jadi the text-nya itu lebih meng-highlight ya, bagaimana cara kita supaya lebih aware terhadap mental health concern, dan as particularly significant, jadi merupakan dampak negatif yang sangat signifikan ya, karena constant exposure to created images and online comparison leading to feelings. Jadi karena adanya hal tersebut ya, dengan adanya sosial media, orang-orang itu menjadi memiliki perasaan inadequacy, kemudian perasaan rendah diri, anxiety, ya perasaan cemas yang berlebihan, dan depression. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah error ya untuk soal ini. Jadi what is the most significant negative impact? Yang jawaban yang paling tepat itu adalah error. Oke, does it clear? Clear ya? Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya, questions number 2. Oke, soal nomor 2, dia bilang seperti ini. How can social media affect someone's mental health? Nah, bagaimana nih caranya sosial media itu dapat mempengaruhi ya. Ini kata kuncinya sosial media, someone's mental health. Jadi, bagaimana nih sosial media dapat mempengaruhi, dapat memberikan efek, ya bisa efek, bisa juga dapat mempengaruhi, can be also ya guys, mempengaruhi. Oke. How can social media affect someone's mental health? Jadi bagaimana nih sosial media dapat mempengaruhi kesehatan mental? Oke, kita lihat bersama-sama untuk pilihan alpha. Nah, pilihan alpha dia bilang kayak gini. The addictive nature of social media can lead to compulsive use. Jadi penggunaan sosial media itu dapat memberikan penggunanya menjadi kompulsif.
Nah, impacting sleep patterns, jadi gangguan tidur ya dapat menyebabkan gangguan pada and overall well-being. Atau pilihan Bravo, kita lihat social media can foster a sense of belonging and connection. Jadi sosial media itu dapat menumbuhkan dapat menumbuhkan perasaan kebersamaan dan koneksi antara satu dengan yang lainnya. Particularly for individuals, khususnya kepada orang-orang who might struggle with social isolations in real life. Khususnya kepada individu yang memiliki struggle ya terhadap social isolation di kehidupan nyata. Atau pilihan Charlie, differences between your social and real life can raise red flags. Nah, jadi perbedaan ya antara kehidupan sosial dan kehidupan nyata can raise red flags, dapat menimbulkan tanda bahaya. Oke, kita lanjut. Pilihan Delta, social media can trigger unhealthy comparison. Jadi sosial media itu dapat menimbulkan unhealthy comparison, perbandingan atau membandingkan satu dengan yang lainnya, and increase, dan itu bisa meningkatkan tekanan to meet unrealistic beauty or success standard. Dan itu bisa menimbulkan standar yang tidak realistis ya terhadap kecantikan maupun kesuksesan. Atau pilihan error, social media platform can expose individuals to cyberbullying. Nah, sosial media platform itu dapat mengekspos ya individual cyberbullying and harassment, which can severely impact self-esteem and mental well-being, dan itu bisa menyebabkan dampaknya orang-orang menjadi punya perasaan rendah diri dan mental well-being. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Nah, kalau pertanyaan nomor 2 ini merupakan sejenis pertanyaan yang dimana teman-teman itu harus berpikir secara kritis bagaimana untuk menentukan jawaban yang paling tepatnya itu apa berdasarkan narasi teks tersebut di atas ya. Jadi apa yang menyebabkan, apa yang menjadi efek ya, apa sih menjadi dampak atau efek dari yang mempengaruhi seseorang ya, someone's mental health terhadap penggunaan sosial media. Apakah jawaban yang paling tepat adalah alpha, the addictive of nature of social media can lead compulsive use, dapat menimbulkan seseorang menjadi kompulsif, kemudian mempengaruhi tidurnya dan segala hal. Atau pilihan Bravo, sosial media itu dapat menumbuhkan koneksi antara orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya terhadap orang-orang yang memiliki social isolation di kehidupan nyata. Atau kita lanjut ke pilihan Charlie, differences between your social and real life can raise red flags. Jadi perbedaan nih antara kehidupan di sosial media dan di kehidupan nyata itu bisa menimbulkan tanda bahaya. Atau pilihan Delta, social media can trigger unhealthy comparison. Jadi sebenarnya sosial media ini dapat menimbulkan unhealthy comparison, yaitu perbandingan nih. Kita selalu membandingkan ya dengan orang lain, and increase pressure, dan dapat meningkatkan. Increase ini artinya adalah meningkatkan. Increase ini adalah meningkatkan pressure, meningkatkan tekanan to meet unrealistic beauty, ya, untuk terhadap hal-hal yang standar yang tidak realistis terhadap kecantikan maupun kesuksesan. Atau pilihan error, social media platform can expose individuals cyberbullying, ya. Jadi sosial media itu dapat menimbulkan cyberbullying ataupun harassment, which can severely, yang dapat menyebabkan seseorang menjadi punya low self esteem dan mental well-being. Oke, kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat ini apa ini teman-teman? Yang mempengaruhi social media effects terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, maka jawaban yang paling tepat apa? Ada yang bisa jawab? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error?
Nah, karena ini adalah merupakan hal yang kritis, maka jawaban yang paling tepat itu adalah delta ya teman-teman. Jadi sosial media itu can trigger unhealthy comparison. Jadi dapat menimbulkan di mana kita dapat membandingkan nih diri kita sama diri orang lain dan meningkatkan tekanan ya to meet unrealistic ya. Jadi menimbulkan standar yang tidak realistis terhadap kecantikan ataupun kesuksesan. Nah, kalau misalkan di pilihan alfa dia bukannya menimbulkan kesehatan mental yang secara negatif ya, tapi dia bilang di sini overall well-being, hal yang baik. Nah, padahal di sini adalah apa sih yang mempengaruhi? Nah, ketika kita bicarakan tentang effect atau apa dampaknya, apa yang mempengaruhi, berarti di pertanyaan tersebut menanyakan dampak negatif yang menimbulkan dampak negatifnya ya terhadap kesehatan mental seseorang. Ini juga bukan jawabannya error karena dia bilang adalah ini ya. Kemudian pilihan Bravo, social media can foster a sense of belonging. Nah, ini juga bukan jawaban yang paling tepat. Charlie juga bukan. Nah, maka jawaban untuk keseluruhan ini yang paling tepat itu adalah pilihan delta. Social media can trigger unhealthy comparisons and increase pressure to meet unrealistic beauty or success standard. Oke, does it clear untuk dua pertanyaan ini teman-teman? Clear ya? Oke. Jadi saya harap nih teman-teman bisa nih menjawab tipe-tipe atau bentuk soal seperti pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua. Selalu saya tekankan berulang kali ketika kalian mengerjakan soal literasi, kalian harus baca dulu soalnya, kemudian tentukan kata kunci dari setiap soalnya, dan setelah itu kalian menggunakan teknik scanning maupun teknik skimming ketika mengerjakan soal literasi. Nah, jadi itulah dua bentuk soal ya atau tipe soal yang berkaitan dengan TKA lanjutan bahasa Inggris. Saya harap teman-teman pada saat ujian nanti bisa dengan tepat, cepat ya menjawab soal literasi bahasa Inggrisnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat semuanya.